Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey. Setelah menemani kita semua dalam kurun waktu 25 tahun, tiba waktunya bagi Satoshi dan Pikachu untuk mengakhiri perjalanan mereka. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan petualangan mereka. Saat itu mereka melihat Delibird terbang melintasi langit. Tidak biasanya Pokemon itu terlihat di sini, kata mereka bertiga. Delibird terbang melewati Latias yang sampai saat ini terus mengikuti Satoshi. Di sisi lain, tim Rocket sedang dalam kondisi kelaparan dan tidak bisa menghubungi bos mereka. Sampai kemudian Delibird yang di awal tadi datang menghampiri tim Rocket, menyerahkan bekal makanan kepada tim Rocket yang langsung dilahap dalam waktu yang singkat. Meski sudah kenyang, tim Rocket ternyata masih minta tambah. Namun Delibird justru mengeluarkan Pokeball yang isinya Pokemon-Pokemon yang ditinggalkan tim Rocket di markas besar. Bisa dibilang inilah tim lengkapnya tim Rocket, yang bisa kalian sebutkan sendiri namanya satu persatu ya guys ya. Tim Rocket sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Pokemon-Pokemon lamanya. Setelah itu, Delibird mengeluarkan patung emas Bos Sakaki yang memberi pesan kepada mereka untuk mengurus seluruh Pokemon itu mulai dari sekarang. Patung emas tadi kemudian hancur sendiri dan Delibird terbang menjauhi mereka. Tim Rocket dengan senang hati bersatu kembali dengan Pokemon mereka dan meluangkan waktu sejenak untuk mengenang Pokemon yang tidak lagi bersama mereka. Demi para Pokemon serta membalas budi kepada bos, tim Rocket memutuskan untuk menangkap musuh bebuyutannya, yaitu Pikachu. Nyasu menamakan tim mereka dengan sebutan Revenger, nama yang sangat cocok untuk kelompok jahat seperti tim Rocket. Sekarang tinggal memikirkan bagaimana strategi yang tepat untuk menangkap Pikachu, dan tanpa berlama-lama Kojiro langsung dapat ide. Beralih ke Satoshi dan kawan-kawan yang masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba MGR muncul di hadapan mereka, ingin minta tolong. Pikachu yang curiga mendekati MGR. Pikachu seolah-olah mengenali Pokemon itu dan tidak mau mempercayainya. Pikachu juga menyarankan kepada Satoshi agar berhati-hati terhadap MGR. Akan tetapi Satoshi dan kawan-kawan bersimpati karena ekspresi wajahnya yang sangat tertekan. Apalagi Satoshi yang sangat kasihan terhadap MGR dan meminta Pikachu untuk membantunya juga. Akhirnya Pikachu luluh juga dan menyatakan akan menolong MGR. Semuanya sesuai dengan yang direncanakan Kojiro. Pertama-tama MGR akan mendatangi Satoshi dan kawan-kawan sambil berpura-pura sedang dikejar tim Rocket. Meminta bantuan lalu buat mereka percaya sepenuhnya kepadanya. Ditambah ekspresi dan wajah yang sedih, dipastikan Satoshi dan kawan-kawan akan masuk ke dalam perangkap tim Rocket. Sehabis itu tim Rocket muncul dari balik pohon dan mengaku MGR itu adalah milik mereka. Tim Rocket juga mengklaim bahwa MGR telah berkhianat dan berencana untuk menyerahkan tim Rocket kepada petugas Junsa. Tim Rocket meminta untuk segera menyerahkan Pokemon itu. Satoshi tentu saja menolak karena tidak ingin tim Rocket menyakiti MGR. Kemudian Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt yang menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Mereka harus segera menemui petugas Junsa untuk memberitahukan hal ini. Tapi sebelum itu, Takeshi meminta MGR agar menyampaikan perasaannya kepada petugas Junsa. Tindakannya yang sembrono itu mengakibatkan Takeshi terkena combo Poison Jab dan jeweran dari Kasumi yang membuatnya langsung roboh. Satoshi dan kawan-kawan pun mengantarkan MGR menuju petugas Junsa. Namun rencana tim Rocket masih berlanjut, yaitu untuk memisahkan Satoshi dan kawan-kawan. Amongus dan Yamega mulai melakukan penyerangan. Takeshi mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk menahan selagi Satoshi dan Kasumi melanjutkan perjalanan. Selanjutnya mereka bertemu dengan Frillis dan Yamax. Kasumi menduga Pokemon itu adalah utusan tim Rocket. Jadi kali ini Kasumi yang akan menahan sebisa mungkin, sedangkan Satoshi disuruh lari duluan. Di tengah perjalanan, Satoshi bertemu dengan Carnivine dan Georges, yang dilawannya dengan Infernape dan Hawlucha. Lalu Satoshi menyuruh Pikachu melanjutkan perjalanan bersama MGR. Pikachu dan MGR tiba di tempat pertemuan yang seharusnya, di mana di situ tim Rocket telah menunggu mereka. MGR mengungkapkan jati dirinya dan mencoba menahan Pikachu di saat Kojiro siap menembakkan jaringnya. Namun Pikachu berhasil membebaskan diri.
mengakibatkan MGR yang malahan terjebak di jaring. Walaupun rencananya gagal, Kojiro tetap mengapresiasi kerja keras MGR. Kemudian para Pokemon bergabung untuk mencegah Pikachu melarikan diri. Sementara Musashi dan Kojiro bersiap untuk menangkapnya lagi. Pikachu bertarung melawan banyak musuh sendirian. Latias tidak tinggal diam dan menyampaikannya lewat telepati tentang keadaan Pikachu. Meski bingung, Satoshi mempercayai penglihatannya dan meninggalkan pertarungan. Georges menembakkan seed bomb ke udara untuk memperingatkan teman-temannya bahwa rencana mereka sudah ketahuan. Satoshi tiba tepat pada waktunya dan menyuruh Infernape menghancurkan jaring Tim Rocket dengan Flare Blitz. Satoshi masih belum percaya bahwa MGR tega mengkhianati mereka. Tim Rocket tidak memperdulikannya dan memerintahkan para Pokemon melancarkan serangan pamungkas. Untungnya Satoshi berhasil menghindarinya dan serangan itu berbalik ke Tim Rocket. Sonansu menggunakan Mirror Coat untuk memantulkan serangan itu, mengakibatkan pohon yang terkena jadi roboh. Satoshi melompat untuk menyelamatkan Slakot yang ada di atas pohon. Ketika Kasumi dan Takeshi tiba, mereka melihat Satoshi tampak melayang di udara. Satoshi menyadari ada Latias yang mengikutinya, dan akhirnya mau menampakkan diri setelah diminta. Kemudian Latias menghukum Tim Rocket dengan mengusirnya kembali ke langit-langit. Setelah mendarat dengan aman, Tim Rocket mulai mengevaluasi kesalahan yang mereka lakukan. Situasi kemudian berubah menjadi Tim Rocket yang saling menyalahkan satu sama lain, hingga akhirnya mereka menyatakan bahwa semuanya sudah selesai dan akan menempuh jalan yang berbeda-beda. Apakah ini tanda berakhirnya Tim Rocket? Masih belum tahu ya guys ya. Sementara itu Satoshi berterima kasih kepada Latias atas bantuannya. Sebelumnya Latias juga yang telah memberitahukan keadaan Pikachu kepadanya. Kasumi dan Takeshi ingat Satoshi pernah menceritakan tentang Latias ini sebelumnya. Latias mulai menunjukkan penglihatan lain. Kali ini memperlihatkan Latios yang terkurung di balik dinding kaca. Namun masih belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apapun itu, Latias bersedih karenanya. Latias memiliki ability berbagi penglihatan. Kekuatan di mana mereka bisa melihat apa yang dilakukan Latios melalui Latias. Satoshi lalu menanyakan di mana Latios berada sekarang. Latios pun segera membagi penglihatannya kepada Satoshi. Satoshi akhirnya tahu apa yang terjadi dan mengajak teman-temannya untuk menyelamatkan Latios. Satoshi yang penasaran bertanya lagi, jangan-jangan sudah lama Latias mengikuti mereka. Kemudian Latias menunjukkan bagaimana ia selalu mengikuti Satoshi mulai dari awal bertemu sampai sekarang. Tiba-tiba Latias mulai membagi penglihatannya lagi, menunjukkan Latios berupaya melarikan diri dari Pokemon Hunter yang mengendarai Hydreigon. Penglihatan langsung terputus saat Pokemon Hunter menembak Latios. Latias mulai panik, terutama saat usahanya menghubungi Latios gagal. Sepertinya Latias pun belum tahu di mana Latios berada, karena matahari sudah terbenam, terlalu berbahaya melanjutkan perjalanan. Maka Takeshi menyarankan untuk bermalam dulu. Satoshi lalu meyakinkan Latias bahwa Latios tidak semudah itu dikalahkan. Yakin sepenuhnya bahwa Latios dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu, masing-masing dari Tim Rocket tiba di markas besar, berniat untuk memulai karirnya sendiri-sendiri, tanpa menyadari kehadiran satu sama lain. Ya, mudah-mudahan aja mereka bersatu kembali ya guys ya. Berpindah lagi ke Satoshi dan kawan-kawan yang sedang mempersiapkan makan malam. Takeshi menyerahkan makanan kepada Satoshi, sambil memperkirakan bahwa luka yang dilihat Satoshi saat pertama kali bertemu dengan Latias bisa jadi disebabkan oleh Pokemon Hunter. Dan Latios sengaja mengorbankan dirinya agar Latias bisa kabur. Satoshi mengajak Latias makan bersama, karena besok mereka akan berpergian jauh sekali. Sebaiknya Latias mengisi tenaganya sampai full, agar bisa menyelamatkan Latios. Sementara itu, Latios yang terluka mencoba menghubungi Latias lagi. Latias langsung terbangun saat menerima pesan telepati dari Latios, lalu mengajak Satoshi dan kawan-kawan untuk mengikutinya. Di saat yang bersamaan, Pokemon Hunter mulai bergerak, dan ketika melihat Latias mengarah ke suatu tempat, ia pun mengikutinya secara diam-diam. Latias menuntun Satoshi dan kawan-kawan hingga sampai ke sebuah gua. Mereka pun masuk dan menemukan Latios yang sayangnya masih belum percaya terhadap Satoshi dan kawan-kawan. Menganggap mereka sebagai ancaman, Latios lantas bersiap menyerang. Pikachu segera bertindak sebelum Latios menyakiti teman-temannya. Berhasil memukul mundur Latios dengan Iron Tail.
Satoshi mencoba meyakinkan bahwa mereka datang ke sini untuk menolongnya. Namun upaya Satoshi meyakinkannya untuk mempercayainya terhenti ketika Pokemon Hunter masuk ke dalam gua dan menyerang secara membabi buta. Dengan menggunakan Hydreigon, Pokemon Hunter berhasil menahan Latias dan Latios. Kasumi dan Takeshi mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk melawan. Namun Pokemon Hunter mengcancelnya sehingga Pokeball mereka tidak berfungsi. Satoshi menyuruh Pokemon Hunter untuk melepaskan Latias dan Latios. Justru Pokemon Hunter berterima kasih kepada mereka yang telah memandunya sampai ke tempat ini. Pokemon Hunter menyatakan akan menjual Pokemon legendari ini dengan harga yang mahal. Setelah bersusah payah, Latios bisa membebaskan diri. Namun Pokemon Hunter memerintahkan Hydreigon untuk menghabisi Latias, sehingga Latios terpaksa kembali lagi. Dan kalau berani macam-macam, Pokemon Hunter akan melukai Latias. Ketika Pokemon Hunter hendak menembak Latios, Satoshi melompat ke arahnya untuk menghentikan aksinya. Berkat itu, Latios bisa membebaskan Latias. Namun pada akhirnya, Pokemon Hunter menembakkan sinar energi yang membuat Latias berubah menjadi batu. Sempat terjadi pertempuran demi memperebutkan Latias. Akan tetapi, Pokemon Hunter berhasil melarikan diri. Satoshi mengirimkan Swallow untuk mengejar Pokemon Hunter tersebut. Latios bersikeras ingin mengejar, namun karena lukanya, ia tidak bisa terbang. Setelah berdebat dengan Pikachu, Satoshi berhasil meyakinkan Latios untuk mengobati lukanya. Kemudian mereka pergi lagi untuk mengejar Pokemon Hunter, sambil Satoshi menunggangi Latios. Pokemon Hunter melarikan diri ke area yang dipenuhi dengan pilar tinggi untuk menghambat pergerakan Latios. Dan juga terlebih dulu Pokemon Hunter menyingkirkan Pokemon yang mengganggu dengan mengubahnya menjadi batu. Takeshi menyuruh Satoshi untuk menghancurkan senjata Pokemon Hunter. Dengan begitu, Pokemon yang membatu akan kembali seperti semula. Satoshi meyakinkan Latios untuk menuruti perintahnya, agar Latias bisa diselamatkan. Kemudian Satoshi memerintahkan Latios Aura Spear menyerang Hydreigon dari jarak yang dekat, membebaskan Latias dari cengkeramannya yang langsung diamankan Satoshi. Sehabis itu, Pikachu menggunakan Iron Tail untuk menghancurkan senjata Pokemon Hunter, memulihkan para Pokemon kembali ke normal. Pokemon Hunter yang marah karena rencananya digagalkan, menyerang Latios bertubi-tubi tanpa bisa melakukan perlawanan. Sampai akhirnya Latios setuju Satoshi membimbingnya dalam pertarungan ini. Satoshi merintahkan Latios psikis yang digunakan untuk mengecoh Hydreigon, memungkinkan Latios mendaratkan Aura Spear dari atas dan mengalahkannya. Pokemon Hunter yang putus asa kembali menyerbu, tapi Latios segera menghentikan pergerakannya, tepat saat petugas Junsa muncul untuk menangkap penjahat itu. Tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Latias dan Latios. Meski lukanya belum sembuh total, Latios yang masih belum percaya pada manusia mengabaikan kekhawatiran Satoshi terhadap mereka. Satoshi mengajaknya bertarung di lain waktu. Latios sama sekali tidak merespon dan pergi bersama Latias tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Mereka lalu bertanya-tanya kemanakah dua Pokemon legendaris itu akan pulang. Satoshi yang masih kepikiran dengan Latias dan Latios akhirnya memutuskan sepertinya mereka harus pulang ke rumah juga. Latias dan Latios tiba di Altomare City, terbang melewati Bianca si gadis pelukis, lalu melintasi taman di mana di situ ada gadis yang mirip seperti Bianca sedang bermain ayunan. Kalau gadis ini adalah Latias yang ada di Pokemon Movie, berarti ada 3 Pokemon legendari di episode kali ini. Setelah itu, Latias dan Latios melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang tidak terjamah manusia. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Di persimpangan jalan, Kasumi mengatakan perjalanannya cukup sampai di sini saja karena ingin kembali pulang ke kampung halamannya. Kasumi merasa sangat senang bisa berpetualang lagi dengan teman-temannya itu. Takeshi juga menitipkan salam kepada kakak Kasumi yang cantik-cantik. Hingga akhirnya Kroagu menghukum Takeshi dengan Poison Jab. Dengan demikian berkuranglah satu teman perjalanan Satoshi. Di persimpangan jalan berikutnya, giliran Takeshi yang mengucapkan salam perpisahan kepada Satoshi. Satoshi menantikan saat di mana mereka bertiga akan berpetualang lagi. Satoshi dan Pikachu pun memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka, yaitu Pallet Town.
Sesampainya di rumah, Ibu Satoshi langsung menyuruh mereka berdua untuk mandi, sambil mencuci pakaian dan menyiapkan mereka makan malam. Di saat mandi, Satoshi dan Pikachu bermain air dengan saling simbur-menyimbur antar keduanya. Setelah itu, Satoshi bergabung dengan ibunya dan Mr. Mime di meja makan. Lalu Satoshi memberi Pikachu makanan yang didapatkannya dari Takeshi, dan mulai menceritakan kisah petualangannya bersama teman-temannya. Sambil berbaring di tempat tidur, Satoshi penasaran dengan keadaan Latias dan Latios sebelum akhirnya tertidur dengan Pikachu. Keesokan paginya, Ibu Satoshi membangunkannya dan mengingatkan katanya hari ini Satoshi mau mengunjungi lab Ropokido. Satoshi segera bangkit dari tidurnya dengan masih memakai piyama dan disuruh ganti dulu sebelum berangkat. Saat Satoshi hendak pergi, ibunya juga menawari sepasang sepatu baru untuk menggantikan sepatu usangnya. Tapi karena Satoshi sudah tidak sabar, Satoshi menolaknya dan langsung pergi setelah itu. Singkat cerita, di depan pintu masuk, Satoshi bertemu dengan Kenji yang akan keluar untuk menjalankan tugas dari Ropokido. Kenji memberitahukan bahwa Pokemon starter yang ingin dilihat Satoshi baru saja datang. Jadi Satoshi bergegas masuk. Sesampainya di dalam, Satoshi menyapa Ropokido yang sedang mencari Charmander yang menghilang. Satoshi mulai mencarinya di luar dengan bantuan Pokemon-Pokemonnya. Meskipun tidak ada satupun yang tahu kemana perginya Charmander itu. Sampai kemudian Pikachu menemukan Pokemon itu terjebak di dasar gua yang sempit. Satoshi mengulurkan tangannya guna meraih Charmander. Tapi karena Charmander tidak mau melakukannya, maka Satoshi pun terpaksa turun ke bawah. Ternyata Charmander itu bisa memanjat sendiri dan meninggalkan Satoshi di bawah. Saat memanjat lagi, Satoshi menerima uluran tangan tak terduga dari Shigeru yang mengungkapkan bahwa ialah yang membawa Pokemon starter ke lab. Selagi Ropokido melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para Pokemon, Satoshi mengantarkan Shigeru yang akan melanjutkan perjalanannya. Tak lupa Shigeru memberinya selamat atas kemenangan Satoshi menjadi juara dunia. Kemudian bertanya padanya, apa yang ingin ia lakukan sekarang untuk mencapai mimpinya menjadi Pokemon Master. Pertanyaan itu membuat Satoshi sedikit bingung. Shigeru yang menyadari akan hal itu hanya tersenyum dan melambai padanya. Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya bahkan saat Satoshi berjalan pulang. Namun pada akhirnya Satoshi mengesampingkannya untuk sementara waktu dan berlari pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Ibu Satoshi telah mempersiapkan makanan untuk anaknya dan Pikachu. Sehabis sarapan, Satoshi dan Pikachu membantu di peternakan. Setelah semua tugas diselesaikan, Satoshi bermain dengan Pokemon-Pokemon lainnya. Ketika berkunjung lagi ke lab Ropokido, Kenji menunjukkan Pokemonnya yang kini telah berevolusi. Sementara itu, Musashi, Kojiro, dan Nyasu bekerja di kafetaria markas besar Tim Rocket. Pekerjaan yang sangat sibuk, dan bahkan waktu istirahat yang mereka miliki terasa singkat. Mereka masih menyimpan permusuhan dan menolak untuk berbicara satu sama lain yang membuat Sonansu sangat khawatir. Satoshi izin pamit kepada ibunya karena ingin pergi ke Viridian Forest. Ibunya mengingatkan Satoshi untuk pulang sebelum makan malam. Satoshi mengiyakan dan segera berangkat. Ketika Satoshi dan Pikachu menikmati lingkungan dan Pokemon di sekitarnya, Nyasu diam-diam menyelinap melalui rerumputan di dekatnya dengan harapan akan menangkap Pikachu. Tanpa diduga, Nyasu bertemu dengan Musashi dan Kojiro yang ternyata memiliki pemikiran yang sama. Bosan bekerja di kafetaria, Tim Rocket menghidupkan kembali persahabatan mereka dan memutuskan untuk bekerja sama sekali lagi. Tim Rocket mulai melancarkan serangan dan berhasil menangkap Pikachu di dalam jaring yang anti terhadap serangannya. Di saat yang bersamaan, Satoshi baru ingat ia telah meninggalkan semua Pokemon lainnya di lab. Tim Rocket menertawakan Satoshi yang ceroboh dan mencegahnya mendekati Pikachu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, diikuti dengan kemunculan Pidgeot yang menukik dari langit untuk membebaskan Pikachu. Satoshi sangat gembira saat melihat Pidgeot. Yang diakui Tim Rocket itu adalah Pokemon yang sudah lama sekali menghilang. Satoshi langsung memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menerbangkan Tim Rocket ke langit-langit. Tim Rocket senang bisa bersama lagi dan bersumpah tidak akan pernah menyerah untuk menangkap Pikachu.
Satoshi menyapa Pidgeot untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak berjumpa. Kawanan Pidgeot juga muncul. Sudah tumbuh besar semenjak Satoshi terakhir kali melihat mereka. Satoshi lalu mengajak Pidgeot untuk ikut bersamanya, yang dengan senang hati diterima setelah mendapat persetujuan dari kawanannya. Menyatukan kembali Satoshi dengan salah satu Pokemon paling lawasnya. Setelah mengamati Pokemon yang mengapung di sungai, Satoshi dan Pikachu berbaring di tepinya sambil merenungkan perkataan Shigeru. Akhirnya Satoshi dan Pikachu tertidur, tapi langsung terbangun saat mulai turun hujan. Jadi mereka mencari tempat berteduh di bawah pohon. Sambil menunggu hujan reda, Satoshi mulai membicarakan pertemuannya dengan Shigeru tempo hari. Satoshi mengatakan menjadi juara dunia bukanlah tujuan utamanya. Jadi ia masih menganggap dirinya sebagai seorang penantang. Satoshi ingin lebih banyak berpetualang, menyatakan keinginannya untuk berteman dengan seluruh Pokemon. Yang diyakininya itulah yang disebut sebagai Pokemon Master. Hujan akhirnya berhenti dan awan terbelah, memperlihatkan pelangi yang indah. Satoshi meminta Pikachu untuk terus berada di sisinya ketika nanti dirinya menjadi Pokemon Master. Keesokan paginya, Ibu Satoshi pergi untuk membangunkan anaknya, hanya untuk melihat bahwa Satoshi sudah keluar dengan memakai sepatu baru pemberian darinya. Dimanapun Satoshi berada, ibunya berharap anaknya itu selamat sampai tujuan. Di saat Satoshi melanjutkan perjalanannya, tim Rocket masih setia mengikutinya dari belakang. Mencapai persimpangan jalan, Pikachu menawarkan Satoshi sebuah ranting yang dilemparkan ke udara untuk memutuskan ke arah mana perjalanan akan membawa mereka selanjutnya. Cerita pun tamat.